Bang? Saya dari Protestan. Protestan, Masya Allah. Kita diskusi ringan ya Bang ya? Ya. Oke. Ini saya sajikan tema supaya kita fokus kepada tema dan tidak membias kemana-mana terkait dengan penyaliban. Kalau di Islam itu kan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21, 22, 23, yang disalib juga itu adalah pelaku kejahatan. Dia adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kalau di Kristen, yang disalib itu adalah Tuhan. Nah, mungkin bisa saudara jelaskan kenapa sesuatu yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang merupakan kutuk bagi orang yang melakukan dosa besar, begitu juga di dalam Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, itu di tempat Anda justru orang yang harusnya dimuliakan, kenapa dia menjadi kutuk gitu Bang? Apakah salib ini sebuah berkat atau salib ini adalah sebuah kutuk? Silakan. Ya, perlu semua pendengar tahu bahwa orang yang disalibkan di dalam di kayu salib itu harus sempurna sebagai pendosa, sebagai orang yang benar-benar dinyatakan bahwa dia itu benar-benar manusia itu sesuai dengan buat perjanjian lama. Jadi sudah jelas bahwa persyaratan untuk Allah memilih seorang penebus itu, menebus manusia dari kutuk maut dan dosa kebinasaan, ya harus benar-benar dia adalah seorang sempurna yang dinyatakan sebagai manusia yang terkutuk. Kalau dia tidak sempurna dinyatakan sebagai manusia terkutuk, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menebus dosa. Paham ya? Itu yang memberikan syarat itu siapa Bang? Karena yang setahu saya, yang dikutuk itulah yang disalib. Kalau orang yang dikutuk itu pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 22, 23. Apabila engkau menghukum orang karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Artinya kutuk itu berlaku kepada yang disalib. Tidak ada hubungannya dengan harus suci, bersih. Justru yang dikutuk ini adalah orang yang justru yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Itu Bang. Kenapa jadi yang disalib adalah orang yang suci itu? Yang memutuskan bahwa yang disalib itu harus orang suci itu siapa yang memutuskan kayak gitu abangku? Silakan. Ya memang kan sudah dinubuatkan bahwa dia akan terhitung dari antara orang-orang pemberontak. Dia terhitung sebagai orang kriminal. Dia terhitung sebagai orang pendosa. Tapi apakah dia yang melakukan itu? Bukan, jangan salah. Apakah dia orang yang harusnya dia yang manusia terkutuk? Sebenarnya bukan dia hanya substitusinya kita manusia yang mau ditebus dia. Tidak ada dosa di dalam kehidupannya dia. Selama dia itu ada dosa manusia, kutukan yang harusnya disematkan, ditimpakan kepada manusia, itulah yang dia ambil, dia gantikan dalam dirinya yang sempurna itu. Tetapi persyaratan untuk orang di atas kayu salib itu untuk menebus dosa adalah bagian dari manusia yang terkutuk. Itu yang seperti di Ulangan tadi dibilang. Memang itu. Iya. Anda mensyaratkan orang yang mati disalib itu harus orang suci gitu kan ya. Sementara tradisi salib itu hanya ada dua yang menganutnya. Pertama Yahudi menyalibkan orang dikarenakan orang itu dikutuk oleh Elohim karena melakukan dosa besar. Orang itu
Romawi juga melakukan hal tersebut. Kalau mereka itu pelaku kriminalisasi atau pelaku kejahatan, menjadi musuh negara, itu disalibkan. Kristen gak ada hadir pada saat itu, gak ada. Pada saat penyaliban terjadi yang didasari atas kutukan Tuhan terhadap oknum yang disalib ini, Kristen gak ada. Tiba-tiba saja muncul Kristen ini mengajarkan bahwa yang disalib itu adalah penebus dosa. Padahal yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Paulus ini kemudian mengutip, sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tertulisnya itu di mana? Tertulisnya di Ulangan 21, 22, 23. Berarti yang disalib ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus itu orang yang dikutuk oleh Elohim? Kalau tidak, berarti bukan Yesus yang disalib. Gitu, Bang. Jelas bahwa yang digantung itu, persyaratan untuk digantung menjadi penebus itu, orang yang dihukum mati itu harus orang benar-benar yang dinyatakan secara hukum Taurat adalah orang yang terkutuk. Nah, berarti kalau hukum dia adalah dia orang yang berbuat dosa. ya, Pernahkah dia tercatat di dalam perjalanan hidupnya 33 tahun dia melakukan kejahatan? tidak pernah. Oleh karena itu bukan dia. Iya. Justru harus manusia. Saudara, sekali lagi. Syarat untuk disalib menurut tradisi Yahudi apa? Kalau Yahudi jelas dia karena dia pembuat dosa, kejahatan. Nah, pembuat dosa. Kalau syarat Taurat, syarat menurut Taurat agar orang itu disalib Yahudi apa? dan Taurat kan itu sama, dia pakai. Sabar, enggak, bukan. Menurut Taurat, syarat untuk disalib menurut Taurat itu apa? Ya itu yang harus dibunuh, harus mati kalau misalnya orang. Syarat untuk disalib menurut Taurat itu apa? Syarat untuk. Gimana ini pertanyaannya? Loh, syarat untuk disalibkan seseorang menurut Taurat apa syaratnya? Syarat menurut Taurat. Yes dong. Kan Paulus mengutip Taurat, Bang. Sebab ada tertulis. Ulangan itu kan Taurat. Nah, syarat disalib menurut Taurat itu apa? Ya itulah, karena dia memenuhi semua karakter bukti-bukti bahwa dia itu seorang yang harus mati, harus dihukum mati. Karena apa dia harus dihukum mati menurut Taurat? Karena dia adalah dia adalah pelaku dosa kan, pelaku kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus ini melakukan dosa apa? Apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan dosa. Berarti tidak memenuhi syarat. Iya. Kan syaratnya harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu syarat Taurat. Anda mengatakan Yesus tidak pilih dosa. Berarti tidak memenuhi syarat. Mana yang betul? Dia datang ke dunia untuk menggantikan kita. Ya itu konsep di Kristen, abangku. Saya ngerti kalau itu Kristen punya resep, punya konsep. Itu Kristen punya itu konsep. Kita harus mendudukkan hukum salib itu adalah asalnya dari Bani Israel dulu. Dasar-dasar penyaliban terjadi terhadap oknum karena dia memenuhi syarat. Apa itu? Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu syaratnya. Apakah Yesus memenuhi dua syarat tersebut? Jelas dia memenuhi itu. Oke, tolong tunjukkan dosa Yesus apa? Yesus tidak melakukan dosa, tetapi Yesaya 53 tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa berarti dia tidak memenuhi syarat. Menunjukkan kakinya. Tidak ada syarat itu, kawan. Syarat itu nggak ada. Itu syarat yang dibuat-buat oleh Aliteng. Loh, sekarang tunjukkan syarat itu tertulis di mana di dalam kitab Taurat. Harusnya memang harusnya dia tidak disalibkan. Nah, itu
Berarti yang disalib, caranya dia mau menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa. Bagaimana caranya? Dia harus berkenosis, dia harus turun, dia harus jadi itu Kristen. Saya minta syarat penyaliban menurut Taurat, karena Yesus ini hidup di zaman Taurat. Yesus hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yesus tidak hidup di Romawi. Jadi kalau dikatakan syaratnya adalah satu, dia harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Elohim, dan ini tidak ditemukan terhadap Yesus. Maka siapa yang memenuhi syarat? Yudas melakukan dosa. Sudah, tunggu. Yudas melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Suap. Yohanes 12, dia disuap. Kemudian di dalam kitab Amsal 23 nomor 17, yang makan suap ini, Amsal 17:23, yang makan suap ini adalah yang dikutuk oleh Tuhan. Dia yang disebut orang fasik. Kemudian Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Berarti yang memenuhi syarat untuk disalib bukan Yesus tapi Yudas. Ini kan, ya ini argumentasi, ini asumsi. Tetapi data saudaraku, itu data. Itu data. Itu bukan asumsi, itu data. Itu data. Pertanyaannya, kalau ada persyaratan untuk orang disalibkan menurut Taurat, tidak ada secara spesifik. Alkitab tidak menjelaskan. Oh tidak. Memang Ulangan 21. hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22-23. Memang Itu syaratnya. Syarat disalib menurut hukum Taurat itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Syarat orang disebut dikutuk Elohim ketika Elohim sendiri yang mengutuknya. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Yang melakukan Yudas lah. Yudas. Ya. Terus kenapa harus Yesus? Yang melakukan dosa itu yang harus terkutuk siapa? Manusia kan? Iya, manusia. Kutuk manusia. Justru itulah dosa manusia itu disubstitusikan kepada Tuhan Yesus untuk diri sendiri. Tidak bisa begitu. Tidak ada. Saudara, tidak ada syarat itu di dalam ajaran Yesus bahwasanya dosa ditebus dengan menggunakan orang benar. Nggak ada. Yesus mengajarkan, saudara, di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada orang Yahudi untuk dipersembahkan? Tuhan atau hewan? Apa? Yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan sebagai penebus dosa, hewan atau Tuhan? Kalau zaman Musa, zaman Taurat kan darah hewan, masih hewan. Hewan, ya. Hewan kan? Hewan. Ada dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus itu kitabnya perjanjian lama, bukan perjanjian baru kitabnya Yesus. Tetapi justru setelah dia ada, hidup, dan dia menjadi tumbal, dia menggantikan kita jadi dari tumbal. dosa kita. Harusnya kita yang disalib, dia yang naik, dia yang menggantikan kita. Karena itu lucu. Itu di mana poin itu terjadi, bahwasanya orang benar dipakai tebusan untuk orang yang bersalah. Itu itu Paulus. Dia yang tidak itu ajaran yang muncul, kawan. Itu ajaran yang muncul belakangan itu. Kita harus berpacu kepada pengajaran Yesus, bukan kepada pengajaran yang muncul, yang belakangan muncul. Yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang membuatnya dosa? Allah itu yang membuat dia menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Dia tidak mengenal dosa. Itu yang kamu baca itu firman Tuhan. Segala firman yang ditulis di dalam kitab ini adalah ilham daripada Roh Kudus, daripada Tuhan. Di mana Paulus
Di mana Paulus mengatakan bahwa dia menulis berdasarkan Roh Kudus itu di mana tertulis? Kita ini ayat firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan segala ilham yang ditulis. Iya, segala ilham yang diberikan kepada seorang nabi itu adalah firman Tuhan. Sekarang di mana Paulus itu mengaku kalau dia menerima ilham? Ya, orang yang minta ilham kan kelihatan ribuannya, bro. Dia nggak pernah tentang kejahatan. Dia belum pernah menulis tentang kesesatan. Dia menulis tentang etika kebaikan, kebenaran daripada Tuhan Yesus. Gak ada lain. Jadi sekarang mana? Jadi sekarang jelas sekali, jelas yang harus didengarkan Paulus atau Elohim. Nah, dari mana kita bisa tahu? Bisa juga Tuhan berbicara langsung kepada kita melalui firman. Bisa juga dia pakai rasul. Enggak, saya tanya dulu. Yang mana yang harus kita dengarkan? Elohim kah yang berfirman kepada nabi-nabi Yahudi atau Paulus? Bisa Paulus. Kenapa Paulus kita tidak bisa dengar? Di mana kemudian Paulus diutus sebagai nabi? Kembali lagi yang di Damsik, bagaimana dia yang di Damsik itu beda lagi, itu tema beda lagi. Yang datang kepada Paulus, di Damsik itu bukan Yesus. Sekarang kita kembali ke tema kita ini. Bukan Yesus, padahal Yesus sendiri sudah aku, ialah Yesus yang kau aniaya. Bukan, itu Kristus palsu yang membawa-bawa nama Yesus. Sekarang kita kembali kepada tema ini. Salah menulis. Kembali ke tema kita, kawan. Salib itu berkat atau kutuk? Aduh, itu mahal sekali bagi kita. Karena kalau bukan salib itu kita nggak bisa ditebus. Saya ulang lagi. Salib itu berkat atau kutuk? Berkatlah untuk kita. Dalilnya di mana? Tunjukkan ke saya. Dalil. Kalau saya katakan salib itu adalah kutuk, saya jelas katakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33, di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, salib itu adalah kutuk Tuhan. Sebab orang yang digantung di salib, yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman berada menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyangmu kepadamu, yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jadi dalil mengatakan salib itu kutuk. Coba dalilnya salib itu berkat itu di mana? Silakan. Galatia 13 ayat 13 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kutuk. Ya, di dalam hukum Taurat itu ada kutuk ya. Dengan jalan kita dikutuk. Kutuk lagi. Dengan salah. Dia hanya kutuk lagi. Terkutuklah orang yang terkutuk lagi. Kutuk. Ya kutuk. Menjadi kutuk. Yang saya tanya, salib itu berkah atau kutuk? Kalau dia berkah, dalilnya mana? Yang Anda tunjukkan cuman kutuk. Kita orang Kristen gak akan diselamatkan. Ya sudah, mana dalilnya kalau salib itu adalah berkah? Mana? Tunjukkan kepada saya, saudaraku, supaya orang Kristen se-Indonesia ini tidak dibodohi terus. Sudah mulai jelas, sudah mulai mengerti. Tunjukkan kepada kita ini supaya jemaat-jemaat gereja itu paham, oh selama ini ternyata kita tertipu, ternyata salib itu adalah kutuk. Pertanyaannya boleh diganti. Salib Yesus disalib. Bagi Kristen salib itu adalah hidup. Itu bagi Kristen, saya hargai itu. Salib itu adalah jalan supaya Kristen itu memperoleh Tuhan bernama Kristus. Tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Orang Kristen percaya Tuhan gak perlu lagi bilang memperoleh Tuhan karena salib. Itu narasi salah itu. Orang Kristen dia percaya Tuhan sudah memiliki Kristus. Saya masih menunggu dalil di mana disebutkan hukuman salib itu adalah berkah. Silakan. Sudah saya katakan tadi Roma 3 ayat 13. Itu kutuk itu.
Iya, karena seharusnya kita digantung di kayu salib. Harusnya kita yang salib itu kutuk. Iya, ketika saudara, ketika anda kemudian yang harusnya dikutuk, dipindahkan kutuk itu kepada Yesus, ya kan? Ya. Kalau anda yang disalib, wajar Anda melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya nggak mau saya dong. Nah itu dia. Anda saja tidak mau. Anda saja tidak mau. Apalagi Yesus. Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus tidak memenuhi syarat. Dia berani. Dia mau. Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus tidak memenuhi syarat. Tadi apa syaratnya orang itu bisa dikutuk, bisa digantung? Syaratnya melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus tidak memiliki dosa itu. Nggak lolos dia. Yang kedua, orang itu dikutuk. Orang itu dikutuk oleh Elohim. Yesus bukan orang dikutuk. Tidak lolos lagi. Satu-satunya kandidat yang bisa menggantikan dosa kalian di atas salib itu hanya Yudas. Orang yang dia bendahara yang suka makan uang gitu. Itu ketahuan. Terima kasih Anda sudah mengupas itu. Itulah sebabnya dia dikutuk. Ulangan 21, ulangan 27. Terkutuklah orang yang makan uang. Ayo, uang suap. Tahun sebelum Yesus lahir sudah dibuatkan dia akan naik di kayu salib. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Anda hanya mencocok-cocokkan kitabnya Yahudi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Syarat di salib pertama melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang memenuhi syarat keduanya? Antara Yesus dan Yudas. Yesus tidak ada dosa, Yudas dosa, dikutukan. Dia yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas lolos. Dia yang harus duduk di situ. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwasanya harusnya kalian yang disalibkan karena kalian yang melakukan dosa. Tetapi diserahkan kepada orang yang disalib itu untuk menggantikan kalian. Sementara syarat untuk duduk sebagai orang yang ada digantung itu harus memenuhi dua syarat. Melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus tidak memenuhi dua syarat itu. Berarti yang digantung itu adalah Yudas Iskariot. Ayat 53 ayat 10 ya. Saya baca. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri ke penebus salah, dia akan melihat umurnya akan panjang dan kehendak. Enggak cocok itu, enggak cocok karena Yesus tidak memiliki keturunan. Meremukkan dia memang. Dia harus digantungkan. Yesaya itu, Bung, Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan rencana dan ketetapan Allah. Saudara, kitab Yesaya itu kalau Anda baca dari bab 1, Yesaya itu hanya untuk raja-raja Yehuda, tidak ada hubungannya dengan orang Katolik, Roma, Yunani, Kristen, Belanda, Indonesia. Jadi Anda hanya mengambil mencocok-cocokkan supaya ajaran pagan ini masuk ke situ, menganggap bahwa ajaran Anda itu adalah benar. Maaf, tak ada hubungannya itu, kawan. Nah, sekarang Perjanjian Lama, Matius 27 ayat 22. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang kau sebut Kristus? Ini kata Pilatus. Dia nggak bersalah loh. Nah, dia tidak bersalah. Bukan. Nah, sekarang firman Tuhannya Keluaran 23 nomor 7. Dusta jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Pertanyaan saya, menurut Elohim, boleh nggak Yesus dibunuh? Menurut Elohim? Menurut Elohim? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Kalau Tuhan nggak sebodoh itu bertanya kepada kita kayak pertanyaan itu. Loh, dalilnya ada kok. Mana bisa dia mau bertanya kepada boleh kamu membunuh? Dalilnya ada. Keluaran 23. Boleh nggak kamu Allah membunuh saya? Boleh nggak kamu membunuh? Tidak mungkin ada. Ini teman-teman sekalian sudah mulai cari
cari Siapa itu? pelampung Elohim. kemana-mana. Dalilnya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut Elohim boleh tidak membunuh Yesus? Mana Elohim itu berbicara tentang hukum itu kepada siapa tujuannya? Keluaran Kepada bangsa Yahudi, kepada umatnya, atau kepada dirinya sendiri? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim boleh tidak dibunuh Yesus ini menurut Elohim? Kita aja punya hukum positif. Kita membunuh, kita akan dipenjara. Kalau Tuhan bertanya bolehkah membunuh Yesus, nggak ada pertanyaan apa. Dia bertanya kepada bolehkah saya bunuh kepada diriku sendiri. Itu kan pertanyaan konyol, itu nggak mungkin. Perintah Tuhannya, bro, Yesus jangan kau membunuh, jangan kamu membunuh orang yang tidak ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Karena bisa Bapa mengatakan saya membunuh kepada diriku sendiri. Nggak bisa lah, boleh saya bunuh kepada diriku sendiri. Itu kan. Oke teman-teman, kita anggap saudara kita jiwa baru ini tidak sanggup ya. Bukan tidak sanggup. Oke saudara, salam kenal dari Bang Suma. Bang Suma ini sudah lama. Iya, memang susah. Baik-baik. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang mengatakan bolehkah saya membunuh Tuhan Yesus? Iya, saudara, saya hargai pandangan mengatakan boleh nggak saya bunuh diriku sendiri? Tanya lagi kepada manusia. Manusia siapa yang konyol yang bisa bilang, oh Tuhan kamu boleh bunuh diriku sendiri? Ini kan tak mungkin. Saudara-saudara Muslim jangan minta permintaan dulu ya. Kau bertanya, iya kawan, iya. Harus tahu dulu pertanyaannya apa. Iya. Memang tidak masuk akal. Iya. Iya. Elohim bertanya, boleh aku membunuh Yesus? Padahal dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus itu dibunuh menurut Elohim? Itu pertanyaan menurut saya. Allah, menurut Tuhan. Ya, boleh tidak? Boleh tidak Yesus yang orang benar ini dibunuh menurut Tuhan? Allah itu Tritunggal. Enggak nyambung kan? Iya. Allah kita. Maaf saudaraku, saya menghargai saudara ya. Tapi dalam boleh nggak dia bunuh dirinya sendiri? Tidak mungkin. Iya. Oke. Saudara, kita sambut tamu kita dulu, saudara jiwa baru. Halo saudara Kes Juntak, dari sekte mana bang? Assalamualaikum. Waalaikum, dari sekte mana? Sekte apa ini Bang Juma? Yang naik di sini Oten bang, yang naik di sini Oten untuk berdiskusi dengan kita. Kalau saya Muslim Bang Juma. Oke, saudaraku terima kasih. Di mana, tinggal di mana saudaraku ini? Di Padang Sidempuan Bang Juma. Padang Sidempuan itu Sumatera ya? Ya, Sumatera Utara. Iya, saya mau berdiskusi dengan saudara saya Kristen, saudara kita Kristen. Boleh izin saya turunkan, boleh bang? Oke bang. Siap, makasih saudara. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, boleh saya tidak tanya?